Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya lagi Firman Ramdhani dalam channel Mind and Brand Indonesia. Di video kali ini saya mau ngulik lagi soal SCT, utamanya tentang heksagonal tadi. Lo bilang sempat ada salah satu part of heksagonal which is itu dalam terapi ACT pasti akan diterapin ke klien kan, pasien kan. Salah satunya apa? Self as a context. Ya, itu tadi. Oke, nah yang heksa itu pasti 6 kan ya? 6. 5 lagi apa aja tuh? Ada diffusion, ada acceptance, ada present moment, itu contacting present moment, atau kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya mindfulness. Ada value, ada committed action. Satu lagi self contact, 6 tuh. Oke. Boleh lu breakdown dikit nggak? Di-share. Diffusion? Intinya kan kita mau membuat diri kita sendiri fleksibel secara psikologis. Bayangkan kalau kita kaku dengan satu ide tertentu, misalnya apa? Aku nggak bisa, gitu. Aku nggak bisa, atau aku nggak bisa. Itu kan ide yang kaku ya. Misalnya dalam situasi apapun, misalnya, ayo ngomong di depan kelas, aku nggak bisa. Ayo bikin buku, aku nggak bisa. Maksudnya apa nih? Nah, itu adalah sebetulnya fusion. Nah, diffusion adalah ketika kita membebaskan diri dari jerat pikiran. Ini pikiran, kita terjerat, terus kita bebaskan diri, diffusion. Itu ada caranya ya? Caranya adalah menonton dia pikiran ini apa sih. Berarti mirip self as a context juga dong ya? Pada akhirnya kalau kita dapat semuanya, semua heksanya, emang mirip-mirip semuanya, karena emang semuanya bertujuan membuat kita lebih fleksibel secara psikologis gitu. Oke, jadi yang diffusion tadi kita ambil jarak sama pikiran kita. CBT banget untuk kognitif banget ya. Oke, terus kalau yang satu lagi tadi apa? Diffusion terus? Mungkin bedanya sama CBT murni adalah teknik kita bukan, lo apa namanya kalau teknik di CBT itu apa? Challenge. Yang di challenge itu apa namanya? Dispute. Itu RBT, dispute. Omongannya RBT. Oh, kalau di ACT kita nggak dispute, kita get along with it, tapi kita cuma tanya, emang kalau misalnya lo punya ide seperti itu, mendekatkan diri lo pada tujuan lo nggak? Oke. Misalnya aku pengen kenalan sama orang itu karena I like him so much gitu misalnya. Pengen buat sih kenalan, nih buat yang jomblo, aku pengen banget nih kenalan. Tapi idenya adalah, aduh ntar juga ditolak, misalnya gitu. Aduh ntar juga gue susah lah, dia kembang desa, kembang kota misalnya gitu ya. Bahasanya jadul ya. Tahun usianya. Terus mungkin Oke, punya ide lu itu fungsinya apa? Membuat lo lebih dekat nggak sama tujuan? Nah, kan kalau misalnya kita aware, oke, ini gue punya ide bahwa aku pasti ditolak. Kalau gue bisa diffuse, gue bisa menjaga jarak dari pikiran gue bisa punya act, ya, bisa punya tindakan untuk aku mau mendekat atau menjauh nih. Aku bisa punya pilihan. Oh ya udah, walaupun gue ditolak, ya gue tetap tanya aja, siapa tahu gitu. Nah itu kan committed to action-nya ya, nanya gitu loh. Dan itu values-nya adalah berelasi sama orang lain. Kita pengen kita pengen berekspresi, kita pengen mengekspresikan penghargaan kita pada dia dengan ngajak keluar atau relasi lah gitu misalnya. Gitu. Jadi itu tuh nyambung semuanya emang. Jadi sehingga kita lebih fleksibel kan. Tadinya aku paling pasti ditolak, sama ketika kita menjaga jarak dari pikiran kita, kita aware, ini contacting present moment, pikiran ini datang sama gue sekarang. Tapi gue punya value gue adalah berelasi, gue pengen punya banyak temen, gue pengen terkonek sama orang lain, terus gue ambil action deh untuk itu nggak mudah sih sebenarnya sih. Nanya, ya. Menurut gue sih nggak mudah sih itu. Apalagi kalau kita udah punya fix belief, fixed mindset ya. Kalau bahasa Carol Dweck, fixed mindset. Nah, atau misalnya kalau selain yang diffusion, self-less context, ada lagi nggak yang menurut lo tuh kayak menarik banget dan itu pasti kalau misalnya orang bisa nguasain itu, more likely mereka bisa lebih fleksibel gitu, bisa dapat ininya lah, feel-nya.
Tiap kasus beda, karena itu namanya aja heksagonal ya. Jadi misalnya ada kasus-kasus tertentu yang datang ke gue keluhannya tertentu gitu. Gue akan approach yang dari mana dulu nih, dari sudut yang mana nih. Kalau misalnya dia galau-galau, misalnya galau, aku nggak tahu apa yang aku harus ambil, apakah aku keluar kerjaan atau enggak. Kerjaan di sini udah sangat bikin cemas, aku nggak di-appreciate gitu. Tapi di luar sana juga belum tentu dapat kerjaan, misalnya kayak gitu-gitu ya. Maka quarter yang aku quarter life crisis. Iya. Kayaknya banyak aja, nggak tergantung umur, ada aja sih yang kayak gitu. Atau jurusan, bisa kalau anak-anak remaja jurusan. Maka itu mungkin yang gue bisa masuk, gue akan bergerak dari value. Misalnya gitu itu tuh. hexagonal yang value. Misalnya ada orang yang sangat panik banget atau cemas banget atau betul-betul kalut dalam kecemasannya. Mungkin gue akan masuk dari diffusion itu tadi, atau gue masuk dari contacting present moment atau mindfulness. Kalau lagi cemas banget tuh. Misalnya gitu. Atau kalau cemas banget biasanya mindfulness juga nggak masuk. Jadi masuk lewat diffusion. Jadi mindfulnessnya nanti nih kalau dia udah mulai bisa ambil jarak dari pikirannya, baru kita ajarin langkah selanjutnya. Jadi act buat gue sangat lentur. Jadi nggak ada protokol yang kaku, kita mesti kerjain dari mana gitu. Berarti mindfulness kayak di semua terapi ada ya? Di ACT ada, di DBT juga ada, Kayaknya semua terapi itu tujuan akhirnya kan adalah penerimaan. Supaya kita bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Ya nggak sih? Dan supaya kita bisa nerima diri kita apa adanya, tentu saja berarti kita kontak dengan apa adanya. Baik itu diri kita sendiri, momen saat ini, ya kan, pikiran, perasaan, urge, situasi eksternal kita kan, oh ya udah emang apa adanya begitu. Oke. Jadi tadi kesimpulannya hexagonal itu ada 6. Tadi yang lu share itu ada 3 baru ya. Yang value, self as a context di video lainnya. Lalu yang diffusion. Diffusion. 3 lainnya nanti Mbak Dian akan tuliskan dalam ngasih PR. Oke, kalau memang tertarik dengan metode ini bisa minta sesi sama beliau. Ya, terima kasih Mbak Dian. Kita lanjut ke video lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau mau tanya di komen bisa, di Instagram bisa. Nanti Mbak Dian jawab langsung. Gimana caranya nanti kita lihat deh. Jangan lupa kunjungi website kita di www.mindandbrain.id, di Instagram dan Facebook @mindandbrain.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.